Halo Amici, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini kita akan ngebahas produk terbaru dari Madame G. Madame G baru ngeluarin produk dengan series Precious Heart. Dia itu ada bronzer, ada blush on, ada contour, dan juga ada highlighter. Dan produk-produk ini dikemas dengan kemasan yang lucu dan menggemaskan banget. Jadi kalian harus nonton videonya dari awal sampai selesai. Tapi sebelum kita ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Hari ini kita akan membahas produk terbaru dari Madame G. Jadi Madame G ini punya produk baru yang edisi Precious Heart. Produk ini dari pertama aku lihat, aku harus beli karena packagingnya. Ini tuh packagingnya kayak packaging permen tahun 90-an yang berbentuk love. Lucu banget, ukurannya juga kecil, jadi aku suka dan aku langsung tertarik untuk beli. Pokoknya apapun itu kalau packagingnya lucu, kayaknya aku langsung tertarik untuk beli. Yang aku punya itu hari ini highlighternya. Aku punya highlighter shades 04. Terus udah gitu aku punya blush on yang shades 02. Aku juga punya bronzer yang shades 02. Dan juga aku punya contour yang shades 04. Dari keempat produk ini shadesnya nggak ada namanya, jadi dia pakai angka 0102 kayak gitu. Kemarin aku beli produknya ini di e-commerce dengan harga 25.000. Menurut aku murah banget, jadi aku pikir yaudah kita akan coba 4 jenisnya, kita lihat apakah bagus atau enggak. Kalau produk dari Madame G itu udah pasti ada BPOM-nya. Terus dia di sini manufacture-nya di China, expired date-nya 2023 dan netonya itu 6 gram. Pada saat pertama produknya datang, packagingnya udah aku suka banget karena dia itu terbuat dari kaleng, beneran kayak packaging permen di tahun 90-an. Dan untuk packagingnya sendiri gampang dibawa-bawa ya. Nah, sebelum aku akan pakai produknya, aku mau nunjukin dulu sama kalian biar kelihatan jelas. Kayak contoh ini yang pertama, ini aku punya blush on yang shades 02. Warnanya itu lebih ke orange, tapi orange-nya tuh menurut aku ini kayak muda banget sih. Ternyata kalau nomor 2 tuh namanya Tuliana. Ini aku tunjukin di gambar e-commerce yang mereka share. Menurut aku warnanya sayangnya ini terlalu muda dibandingin gambar yang mereka share. Jadi begitu datang tuh aku lihat di gambar sama aku lihat produknya datang tuh menurut aku lumayan beda sih. Jadi kayak kok warnanya gini sih. Ini aku nggak tahu nih pada saat dipakai warnanya akan bagus atau enggak dan akan kelihatan atau enggak. Sepertinya sih kalau misalnya kulit kayak aku yang sawo matang gitu, kalian jangan beli shades 01 atau 02. Kalian mendingan belinya 03 atau 04 aja. Nah, untuk yang kedua, ini untuk si konturnya, aku sengaja milih shades yang 04. Karena untuk 1, 2, 3-nya, gambar yang mereka share dari e-commerce-nya itu warnanya terlalu pale, atau bahkan aku takut kalau pakai warna shade 1, 2, 3, si warnanya itu akan terlihat kayak bikin muka aku malah cemong atau malah kayak kusam gitu ya. Dan sejujurnya pada saat aku lihat produknya begitu datang dan begitu aku lihat warnanya, untuk yang shades 04 ini aku cukup puas karena warnanya sesuai dengan yang aku bayangkan dan aku inginkan. Tapi kalau untuk blush onnya menurut aku itu terlalu beda, jadi aku kurang suka. Nah, untuk yang berikutnya aku punya highlighter, cuman untuk warna si highlighternya itu membingungkan banget sih. Kayak untuk shades 01 dia warnanya kayak warna biru gitu, biru muda. Warna 2-nya lebih ke putih, warna ketiganya lebih ke pink, terus kalau yang si warna 04-nya tuh lebih kayak rose gold. Pada saat dibuka ternyata warnanya memang rose gold, tapi dia lebih tua daripada warna yang ditampilin di si foto e-commerce-nya. Jadi again, warna di sininya aslinya dengan warna di si e-commerce-nya itu beda. Jadi aku ingetin lagi sama kalian, kalau misalnya kalian mau beli produk yang dari Madame G ini, kalian harus sedikit hati-hati dalam pemilihan warna, jangan sampai terjebak atau jangan sampai salah gitu ya. Nah, yang terakhir aku punya bronzer. Ternyata untuk bronzernya itu dia tipe bronzer yang berglitter. Ini warnanya menurut aku cantik banget dan aku tuh malah jadi membayangkan ini warna ini tuh bakal bagus banget kalau dipakein ke tangan atau ke bahu, pokoknya ke badan kalau kulit kalian sawo matang. Hasilnya tuh bakal bisa bikin jadi kayak glowing banget gitu daripada dijadiin kayak bronzer. Untuk semuanya sih jujur yang aku rada kurang suka cuman blush onnya aja, karena kayaknya aku salah milih warna dan failed banget karena warnanya terlalu muda. Tapi kalau untuk bronzernya aku suka warnanya, walaupun nanti nggak bisa dijadiin bronzer, akan bagus kalau misalnya dipakai di badan.
Terus kalau untuk si konturnya aku suka warnanya masih masuk banget di kulit aku dan gak jauh beda dengan foto yang mereka pajang di e-commerce. Sedangkan untuk si highlighternya warnanya tuh cantik banget, cuman memang warna asli dibandingin dengan yang di-share di e-commerce itu beda. Nanti kalian lihat deh pada saat dipakai bakal kayak gimana. Sekarang aku akan pakai di wajah aku dan aku tunjukin. Yang paling pertama, aku akan nge-bronze dulu wajah aku, terutama di bagian hidung dan di bagian bawah pipi biar kelihatan tirus gitu ya. Kita akan lihat apakah dia susah di blend, apakah dia warnanya mati di kulit aku, atau apakah dia justru malah bagus. Oke, ini step yang pertama. Sekalian aku kasih tahu juga ke kalian cara aku biasanya membentuk hidung aku. Biasanya kalau untuk membentuk hidung aku lebih suka pakai brush yang bentuknya kayak gini. Karena kalau pakai brush bentuknya gini tuh lebih gampang membentuk di wajahnya ya. Dia tuh pipih gitu kan. Jadi kalau misalnya aku pakein di ujung hidung dia lebih rapih. Kalau nggak pakai ini kalian bisa pakai brush yang bentuknya kayak gini juga. Tapi kalau aku sih lebih prefer pakai ini. Step yang pertama, ini produknya biasanya aku taruhin tapi memang jangan terlalu banyak. Jadi aku pakai cuman di tap-tap tipis-tipis aja. Tuh, ini aku tandain dulu. Terus arahinnya sampai bagian eyeshadow sini. Biasanya nggak langsung aku gosok-gosok, tapi kayak aku bentukin dulu. Ini menurut aku bagus sih si konturnya. Dia nggak terlalu pigmented, karena justru kalau buat aku kontur itu mending nggak usah terlalu pigmented ya. Nanti susah ngeblendnya. Karena dia harus di blend banget supaya hasilnya natural. Kita blend perlahan-lahan, blendnya ke arah bawah. Ngelakuinnya pelan-pelan aja, nggak perlu buru-buru ya. Nah, kita akan melakukan hal yang sama di hidung yang sebelah kiri. Oke, yang berikutnya aku akan pakein di pipi. Aku akan kontur daerah sini. Untuk produknya, ini menurut aku, dia gampang di blend. Enak, cukup enak untuk dipakai. Tapi warnanya memang agak pigmented, tapi cukup gampang untuk di blend. Seperti yang aku bilang tadi, dari pertama ngeliat aku udah suka sama produknya dan menurut aku ini memang bagus sih untuk si konturnya itu. Worth banget kalau kalian mau beli ini karena dia harganya cuma 25.000 aja. Aku tuh suka banget kalau misalnya nemu make up yang bagus dan harganya murah karena menurut aku yang penting tuh bagus loh pakai make up tuh. Tuh, pipinya sudah terbentuk, aku pakai lagi di sebelah kiri. Satu lagi biasanya aku tambahin di bagian ujung-ujung rambut supaya si make upnya membuat wajah jadi kelihatan lebih berdimensi. Tapi aku pakein dikit aja sih, nggak yang sampai kayak biar membentuk kontur banget gitu, nggak kayak gitu. Biar pada saat difoto dia bagus juga. Oke, ini udah selesai. Kita akan langsung melanjutkan ke blush on. Nah, yang berikutnya ini yang kita tunggu-tunggu, kita akan pakai blush on-nya. Kalau misalnya tadi waktu aku nge-swatch, aku merhatiin dia itu teksturnya chalky, nggak terlalu pigmented. Kalau kalian nonton semua video aku tidak pernah bermasalah sama blush on yang tidak pigmented. Menurut aku oke-oke aja karena bisa dipakein lagi gitu ya. Yang penting dia gampang di blend, itu sih yang paling pentingnya. Oke, kita akan coba pakai. Ini shade yang 02 di kulit sawo matang. Hampir tidak terlihat, jadi orange gitu. Tapi jujur ini bukan warna kesukaan aku. Jadi kayak pucat banget warnanya. Jadi kalau kalian punya kulit sawo matang, aku ingatkan ya, kalian jangan beli shade yang nomor 02. Tapi kalau secara tekstur dan pigmentasinya aku suka karena dia pada saat dipakai pigmentasinya itu nggak terlalu pigmented, jadi gampang di blend. Tuh, jadi mau kita pakein banyak juga kita nggak terlalu khawatir kalau mukanya bakal cemong. Oke, untuk blush on-nya oke sih menurut aku, cuman aku salah milih warna aja. Ini udah selesai, kita akan langsung menuju ke step berikutnya. Ini aku akan pakai bronzer dulu di sekitar pipi aku di sini, dan karena si bronzernya itu glittery gitu, jadi aku pakai nggak akan terlalu banyak juga. Kalau misalnya kalian punya kulit wajah yang bertekstur sih, aku tidak menyarankan kalian membeli bronzernya karena nanti akan membuat tekstur kulit wajah kalian malah makin kelihatan. Ini juga aku pakai dikit banget. Jujur kalau ini untuk di wajah aku kurang suka. Jadi nanti kayaknya sih untuk ini akan aku pakein di leher atau kayak di tulang bahu sini aja. Dan aku ulangin, kalau misalnya kalian punya bekas jerawat atau tekstur wajah kalian
kentara banget, aku tidak menyarankan untuk penggunaan si bronzernya karena bronzernya itu berglitter gitu ya. Nah, yang berikutnya ini ada highlighternya. Ini warnanya aku suka. Dia tuh warnanya kayak rose gold gitu, cantik banget. Tapi aku nggak tahu ini pada saat dipakai akan gimana. Aku akan pakai brush yang bentuknya fan brush gini. Warnanya keluar sih, cuman agak terlalu putih kalau di aku jadinya. Karena kalau aku jujur kalau misalnya untuk tuh, ini jelas banget sih kalau untuk highlighter tuh. Langsung shining, shimmering, splendid banget. Cuman kalau aku agak kurang suka yang warna rose gold gini. Karena kalau untuk highlighter aku lebih suka yang warnanya agak kuning sih, lebih ke gold aja. Karena kalau misalnya warnanya rose gold gini jatuhnya jadi kayak putih di muka akunya. Walaupun kalau lihat aslinya sih nggak terlalu ya. Jadi semua produknya sudah lengkap aku pakai. Aku pakein juga di atas bibir. Wah, di dagunya terlalu tebal kayaknya. Tuh, jadinya putih kan? Tapi kalau warnanya kuning itu dia lebih netral. Oke, ini udah selesai. Aku rapihin dulu pakai powder. Step berikutnya tidak lupa di bagian hidung kita akan pakein highlighter. Aku biasanya pakai brush biar lebih detail gitu, karena kalau pakai jari kadang suka jadi terlalu gede. Biar si hidungnya terlihat lebih mancung. Nah, selanjutnya kalau misalnya kalian pakai makeup, kalian itu bagusnya kalau udah pakai highlighter, pakai blush on, pakai setting spray. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian selesaikan semuanya pakai setting spray, si highlighternya itu jadi kayak nyerap banget ke makeupnya, nyerap banget ke kulit kalian, dan hasil glowingnya jadi kelihatan lebih natural dan lebih cantik banget. Tinggal disemprot aja. Kalau aku lebih senang banyak biar makeupnya lebih nempel. Kalau misalnya udah, bisa dipakein kipas. Nah, ini udah selesai semuanya. Jadi kayak gini hasil makeupnya dengan produk-produk terbaru dari Madame G. Oke, tadi kalian udah lihat semuanya saat dipakai. Sebelumnya aku juga udah pernah ngomong di video sebelumnya, kalau beli produk Madame G itu kayak surprise. Produk Madame G itu kan harganya murah banget ya, menurut aku harganya sangat-sangat terjangkau. Tapi si produknya tuh bisa jadi kita dapat produk ternyata bagus banget, tapi ternyata bisa jadi produknya tuh ternyata zonk, aduh nggak banget lah, ini kayak nggak bisa dipakai malah. Nah kayak gitu, jadi tiap ada produk Madame G sebenarnya aku excited, jadi kayak penasaran apakah ini termasuk produk yang bagus atau yang enggak. Kalau untuk edisi Precious Heart-nya ini menurut aku ini adalah salah satu produk yang bagus dari Madame G. Kecuali tadi blush on-nya aja aku salah pilih warna, jadi aku kayaknya harus milih shades 04. Jadi untuk hasil akhirnya menurut aku Precious Heart ini termasuk produk Madame G yang menurut aku kualitasnya bagus. Nah, paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Semoga video ini bisa jadi referensi di saat kalian mau beli produknya. Aku mau ngingetin lagi, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian bisa langsung DM aku di Instagram. Segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!